Shalom sobat pemenang dikasih oleh Tuhan. Materi renungan kita hari ini, Roh Kudus menolong akal budi kita untuk menumbuhkan benih firman Tuhan yang kita terima sampai benih firman itu berbuah bagi Allah. Dasar renungan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 31. Inti renungan kita hari ini, semua memiliki akal budi, tapi tidak semua bisa memuliakan Allah dengan akal budinya. Akal budi yang disertai Roh Kudus akan membawa kita untuk menggenapi kehendaknya dalam hidup kita. Sobat pemenang, ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, mengapa Roh Kudus disebut sebagai penolong? Yang kedua, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam menggunakan akal budi kita? Yang ketiga, apakah akal budi kita selama ini dipimpin oleh Roh Kudus? Abraham bisa menolak waktu dipanggil Tuhan, waktu diurkasi. Tuhan, saya sudah kaya, saya sudah pengusaha, saya sudah kaya. Jangan suruh saya pergi tinggalkan kekayaan. Betul? Bisa. Tapi Abraham mengerti siapa Allah, siapa Tuhan. Dia menyadari hidup ini adalah milik Allah yang Maha Tinggi. Maka dia persembahkan hidupnya. Dia tinggalkan. Tuhan bilang, pergi saudara, kekayanya goodbye, kenyamanannya di kota itu goodbye. Pokoknya Abraham ikuti. Waktu dia persembahkan anaknya, Abraham mungkin bisa berkata, saya sudah tua, saya dengan istri kalau anak dipersembahkan mati, siapa yang akan meneruskan kekayaan saya? Siapa yang meneruskan farm Abraham itu? Siapa yang akan melanjutkan margaku? Saya berkata begitu kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergi ke tempat yang aku persembahkan anaknya. Abraham taat. Kenapa? Karena akal budi Abraham sudah tidak menjadi pengusaha dunia lagi. Dia menyadari semua miliknya Allah. Jadi kalau ada orang Kristen ibadah ribut, persembahan ngomel-ngomel, pelayanan ribut, artinya akal budimu yang masih goblok, yang belum menerima sebagai Tuhan. Banyak orang mengaku Yesus Tuhan. Apa yang nangis? Bener gak lo? Hidup lo milik Tuhan. Kan Tuhan itu artinya majikan, the Lord, pemilik. Banyak orang Kristen suka puitis, engkaulah Tuhan yang kusini, ayo layani aku. Malas lah. Itu namanya orang munafik. Sobat pemenang, meneladani dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, aku perlu Roh Kudus untuk memaksimalkan akal budiku dalam mengasihi-Mu. Lalu pokok dan syafaat kita hari ini berdoa bagi persiapan pemilu 2024 agar semuanya berjalan baik dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak NKRI dan nilai-nilai Pancasila. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan memberkati.